Jadi malam hari ini judulnya adalah Stand Firm. How you say that in Bahasa? Berdiri teguh. Stand was teguh? Firm? Teguh is firm. Okay. So stand firm in Bahasa. Ya. All right. We're going to start tonight in Romans chapter 4. Kita akan mulai di Roma 4. And we're going to read verse 20. Roma 4 ayat 20. That's verse 24, you English speakers. Yang sudah mendapatkan katakan stand firm. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. This is talking about Abraham. Ini bicara tentang Abraham. Abraham did not waver through unbelief. Abraham tidak bimbang dan masuk ke dalam ketidakpercayaan. Unbelief will cause us to waver. Jadi ketidakpercayaan membuat kita jadi bimbang. But to stand firm is when we do not waver in unbelief. Jadi untuk bertahan atau berdiri teguh itu adalah ketika kita tidak bimbang dan masuk ke dalam ketidakpercayaan. So standing firm means that we do not give in to unbelief. Jadi berdiri teguh artinya adalah untuk tidak memberikan hidup kita masuk ke dalam ketidakpercayaan. It means we do not give in to hopelessness. Artinya kita tidak menyerah kepada keputusasaan. No matter what things look like. Apapun yang terjadi. We learn this from Abraham, who is the father of faith. Kita belajar hal ini dari Abraham yang adalah bapa orang beriman. So let's look at some scriptures that talk about stand firm. Let's go to 2 Thessalonians chapter 2. Mari kita akan lihat beberapa ayat yang berbicara tentang berdiri teguh. Kita mulai dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang sudah dapat katakan stand firm. Stand firm. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. So standing firm is when we hold on to the teachings that you receive. Jadi berdiri teguh itu ketika engkau benar-benar menerima atau menerima pengajaran yang sudah kamu miliki. It's when you trust that the teachings are going to produce for you what God promises. Di mana engkau mempercayai bahwa pengajaran yang sedang diberikan kepada kamu itu akan menghasilkan buah yang Tuhan janjikan di dalam hidupmu. That means we put our trust in God's word. Artinya kita menaruh kepercayaan di firman Tuhan. We do not put our trust in our feelings. Kita tidak menaruh kepercayaan kita di dalam perasaan kita. I'm going to say it again because some of you didn't understand. We put our trust in God's word. Jadi kita taruh kepercayaan kita kepada perkataan Tuhan. We do not trust our feelings. Kita tidak mempercayai perasaan kita. That's easy to say when you don't have feelings at the moment. Jadi ini mudah sekali untuk dikatakan ketika kita tidak punya perasaan apapun saat ini. We're going to learn tonight not to trust our feelings. Kita akan belajar malam hari ini gimana hendak mempercayai perasaan kita. If you trust your feelings, you will surely waver. Jadi kalau kita mempercayai perasaan kita, pastilah kita akan bimbang. And you will say, I know what God's word says, but I feel. Kita akan selalu katakan bahwa aku tahu apa yang Tuhan katakan, tapi yang aku rasain. It's like saying, I know God's word works for everybody, but not for me. Atau kita katakan bahwa firman Tuhan mungkin bagus untuk orang lain, tapi mungkin enggak untuk saya. Or we believe in God's word when we have good feelings. Atau kita merasakan kita percaya firman Tuhan waktu kita merasa baik untuk hal itu. And then when we have feelings
of panic, we're like, I don't trust God's word. Tapi kalau kita merasakan sebuah kepanikan, wah, disitulah kita tidak mempercayai firman Tuhan. Go with me to 1 Corinthians chapter 16. Mari kita ke 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 13. Sudah dapatkan, boleh katakan stand firm. Stand firm. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Verse 13 starts off with, be on guard. Jadi ayat 13 dimulai dengan berjaga-jagalah. It means expect difficulty. Artinya bahwa kamu harus berekspektasi ada kesulitan nanti. If you think everything is just going to go fine, then difficulty will knock you down. Kalau kamu hanya berpikir segala sesuatu akan baik-baik aja, wah, kesulitan akan membuat kamu jatuh. I got this message when we were at the beach, Jadi saya dapatkan firman Tuhan ini waktu kita di pantai. and everybody was trying to stand firm when the waves were coming. Jadi setiap orang mencoba untuk terus berdiri walaupun ombak itu datang. Some of them not standing so firm. Beberapa nggak berdiri teguh. Ya, ada istilah. I thought maybe they were going to drown. Saya berpikir beberapa kali mungkin dia akan tenggelam. But you stand firm when you expect the wave to come. Jadi tetapi kamu terus bertahan teguh ketika kamu berekspektasi kalau ombak itu akan datang. So when it comes, you can stand through it. Sehingga ketika itu benar-benar datang, kamu bisa terus berdiri melewati hal itu. If you're not being on guard, Kalau kamu nggak berjaga-jaga, the wave will roll you and push you up onto the beach. jadi ombak itu akan benar-benar menggulung kamu, langsung tarik kamu ke atas pantai. And then it will suck you back into the water and hit you again. Dan akan tarik kamu ke air dan langsung kena lagi. Until you plant your feet and stand firm. Sampai kamu akhirnya berdiri dan akhirnya kamu berdiri teguh di situ. So part of standing firm is to expect difficulty. Jadi bagian dari untuk dapat berdiri teguh adalah untuk berekspektasi ada kesulitan akan datang. Expect trials to come. Jadi ekspektasilah bahwa ada cobaan akan datang. Even expect to fail sometimes. Bahkan kita harus melihat bahwa mungkin kita akan jatuh sekali waktu. We usually fail right after great victories. Jadi biasanya kita jatuh ketika benar-benar begitu setelah kemenangan yang besar. It's like standing firm and the wave hits you and you go, oh, I did, and the next wave comes and knocks you over. Kayak begitu ada ombak satu terus kita bisa berdiri, kita bilang yeah, terus ada ombak langsung satu lagi. Kena. Because sometimes after great victory, we're not so on guard. Karena biasanya setelah kemenangan yang besar kita terus nggak terlalu berjaga-jaga lagi. So maybe you get baptized and you feel like you are soaring in the spirit. Mungkin kita benar-benar terus kita dibaptis, terus kita merasa bahwa kita naik begitu tinggi dalam kerohanian kita. And just a few days later, a wave comes. Wham! Dan benar-benar beberapa hari berikutnya langsung ombak langsung datang. Bam! You weren't expecting difficulty. Karena kita tidak berekspektasi sebuah kesulitan itu dapat terjadi. And now you're like, I was high, now I feel so low. Dan sekarang kita tadinya aku begitu rasa sangat tinggi, terus sekarang saya merasa sangat di bawah. Maybe you get filled with the Spirit and you're like, now I'm strong. Mungkin kamu terus dipenuhi dengan Roh Kudus, terus kamu merasa sekarang saya kuat. Expect another wave to come. Jadi harus melihat bahwa ada ombak yang berikutnya akan datang. If we would just anticipate the difficulties, we can stand firm through them. Kalau kita dapat berantisipasi terhadap ombak yang akan datang, kita akan dapat berdiri teguh. So be on
guard. Jadi berjaga-jagalah. Stand firm in the faith. Berdirilah teguh di dalam iman. Be courageous. Jadilah kuat, Be jadilah strong. berani, And be strong. dan jadilah kuat. To stand firm, you need to understand a very simple concept. Jadi untuk berdiri teguh kita harus mengerti sebuah konsep yang sangat sederhana. It takes trust and faith to understand this concept. Perlu kepercayaan dan iman untuk mengerti konsep ini. This concept is found in Colossians chapter 1 verse 29. Konsep ini ditemukan di Kolose 1 ayat 29. Kolose 1 ayat 29. Yang sudah dapat katakan stand firm. Stand firm. Kolose 1 ayat 29. Mana ya? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paul said that he would fight with all of the power that Christ was working in him. Paulus katakan bahwa dia akan terus bekerja dengan kuasa di mana Tuhan bekerja di dalam dia. When we have great victory, we think, woohoo, now I'm strong. Waktu kita punya kemenangan yang besar, kita berpikir, sekarang aku kuat. And you think, I'm going to live the rest of my life this strong. Dan kita di situ berpikir bahwa aku akan menghidupi kehidupanku berikutnya dengan kekuatan yang kayak gini. Paul understood enough, it wasn't his own strength. Dan bahkan Paulus sangat mengerti kekuatan itu bukan kekuatannya. Paul understood he had to rely on the strength from Jesus Jadi Christ. Paulus sangat mengerti bahwa bahkan dia harus bersandar kepada kekuatan dari Yesus Kristus. And he learned that this strength worked powerfully through him. Dan dia benar-benar belajar tentang bagaimana kuasa ini bekerja dengan sangat kuat di dalam dia. So the simple concept is to rely on Christ's power and not your own strength. Jadi konsep yang sangat sederhana adalah untuk terus bersandar atau bergantung kepada kuasa Kristus, bukan kekuatan kita sendiri. Almost all of our failures are due to us relying on our own strength. Hampir semua kegagalan kita adalah ketika kita mulai bergantung kepada kekuatan kita sendiri. We're going to develop this concept a little bit. Jadi kita mau membangun konsep ini. Turn with me to Hebrews 4:16. Mari ke Ibrani 4:16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So the writer of Hebrews tells us that we should approach God's throne Jadi penulis Ibrani katakan kalau kita harus mendatangi tata Tuhan with confidence, dengan keberanian, so that we can receive mercy sehingga kita dapat menerima kasih karunia and find grace to help us dan menemukan anugerah itu, rahmat itu untuk menolong kita in our time of need. di waktu di mana kita memerlukan. So you need to mark this in your Bible. This is a very important Jadi scripture. kita perlu kasih tanda di Alkitabmu, ini ayat yang begitu penting. When you are in need Waktu engkau di dalam waktu yang membutuhkan kekuatan, when you feel like you're failing, yang ketika kamu merasa kamu gagal, when you feel like you're weak, ketika kamu merasa kamu lemah, when you are weak, waktu kamu lemah, when you are failing, kamu jatuh, you need to approach the throne of God kamu perlu mendatangi tata Tuhan and say, Lord,
I need strength. Dan katakan, Tuhan, aku butuh kekuatan. What we like to do is try to exert more of our own strength. Tapi yang sering kita lakukan adalah ketika kita mencoba untuk terus mencoba dengan mengeluarkan kekuatan kita sendiri. And we fail again. Dan akhirnya kita gagal lagi. If we would just humble ourselves and say, Lord, I don't like where I'm at spiritually. Jadi kalau kita hanya merendahkan diri kita saja dan katakan, Tuhan, saya enggak suka keadaan saya secara rohani ini. And there's nothing I can do except to ask you to help me. Tapi saya tidak bisa lakukan apapun kecuali saya minta dari engkau. When you try in your own strength, Ketika engkau mencoba dengan kekuatanmu sendiri, it's like the riptide sucking you out to sea. kayak bagaimana ombak yang masuk ke laut itu benar-benar narik kamu ke laut. You need him to rescue you. Kamu butuh dia untuk menyelamatkan hidupmu. I think this is probably the key to my life. Saya rasa ini adalah kunci dari hidup saya. Often I come before the throne of God Sering sekali saya datang ke tahta Tuhan and I say, Lord, I don't like my spiritual condition. dan saya sering katakan, Tuhan, aku nggak suka keadaan rohani saya ini. I don't like my attitude right now. Saya nggak suka perilaku sekarang saya saat ini. I need help. Aku butuh pertolongan. I recognize I need him to work in me powerfully. Saya menyadari bahwa saya perlu Tuhan untuk bekerja dengan lebih luar biasa di dalam saya. Instead of trying to cover it up and smile for everyone, Daripada hanya mencoba menutupi dan mencoba tersenyum kepada semua orang. and going to your brother and sister whining, complaining is not approaching the throne of grace. Dan pergi ke saudara-saudaramu dan coba terus ngomel dan mengeluh, itu tidak mendatangi dirimu ke tahta Tuhan. The first place you should go to is the throne of God. Tempat pertama kamu harus pergi dalam keadaan itu, kamu harus ke tahta Tuhan. And if you need help, ask for help. Jadi kalau engkau butuh pertolongan, minta pertolongan itu. Let's read it again because he's saying he will help us when we need help. Mari kita baca kembali, dikatakan bahwa dia akan menolong kita pada waktu di mana kita memerlukan. Hebrews 4:16 again. Ibrani 4:16 kita baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. You will be victorious every time you are failing if you practice Hebrews 4:16. Kamu akan terus berkemenangan ketika bahkan engkau jatuh kalau engkau terus mempraktekkan Ibrani 4 ayat 16 ini. The scripture says we have not because we ask not. Firman Tuhan juga katakan kamu tidak punya apa-apa karena kamu tidak meminta. It's almost like we say, okay God, I'll try it again. Seperti sama dengan kita katakan, oke Tuhan, aku coba lagi. It's like when our kids were like, let us help you. Nah, I do it myself. Dan kayak anak-anak waktu dia bilang, oh tak, aku tolong. Terus bilang, enggak, aku mau lakukannya sendiri. That's where Shama's at. I do it myself. Itulah sama dengan myself. Okay. You need help. No, I do it myself. Ya, dia kata, kamu perlu pertolongan. Enggak, aku lakukan sendiri. As we mature, Waktu kita makin bertumbuh, we understand, oh my God, Lord, I need help. dan waktu kita makin dewasa dan kita bilang, oh Tuhan, aku butuh Engkau. The sooner you do that, the sooner you can have victory. Yes, semakin cepat kamu melakukan hal itu, semakin cepat kamu akan berkemenangan. Turn with me to James chapter 1 verse 6. Mari ke Yakobus 1 ayat 6. Yang sudah dapat katakan berkemenangan. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. One of my favorite stories in the Bible Salah satu
cerita di dalam Alkitab yang saya senangi. It's the man who his son is possessed. Jadi adalah seorang bapak yang anaknya itu atau kerasukan. And the man brings his son to the disciples. Dan akhirnya bapak itu bawa anaknya ke murid-murid. And the disciples try with all their strength and cannot. Dan akhirnya murid-murid coba dengan semua kekuatan dia dan tidak bisa. The man experiences failure. Dan orang itu mengalami bahwa kegagalan. And so they bring the son to Jesus. Dan akhirnya dia bawa anak itu ke Yesus. And Jesus tells the father, only believe. Jadi Yesus katakan kepada bapak itu bahwa hanya percaya saja. And his response to me is very precious. Dan respon bapak itulah yang bagi saya begitu berharga. He says, "Oh Lord, help my unbelief." Jadi dia katakan, "Oh Tuhan, tolong ketidakpercayaanku ini." That means the man was honest and transparent about his unbelief. Jadi artinya orang itu sedang terbuka dan tentang keadaan dirinya bahwa dia sedang tidak percaya. And so when we come before the Lord, Jadi ketika kita datang di hadapan Tuhan and we ask, dan kita minta, sometimes you have to say, "Lord, help my unbelief." terkadang kita harus bilang bahwa Tuhan, tolong aku sedang bimbang dan tidak percaya. Because when we ask, we can't waver. Karena ketika kita minta, kita tidak boleh nggak percaya atau bimbang. If you're in that condition, then you ask for the Lord to help you in your unbelief. Jadi kalau engkau dalam keadaan itu, biarlah engkau minta Tuhan untuk menolong engkau dalam ketidakpercayaanmu. The first scripture was Romans, where it says Abraham did not waver through unbelief. Jadi di ayat pertama tadi tentang di Roma tadi bahwa Abraham bahkan tidak bimbang ke dalam ketidakpercayaan. I find my strength when I'm honest with the Lord. Saya menemukan kekuatan ketika saya terbuka dan jujur kepada Tuhan. Many times I've told Jesus, "Lord, I'm not doing well right now." Sering sekali saya katakan kepada Yesus, Tuhan, saya nggak baik-baik aja saat ini. But you've rescued me so many times. Tapi engkau telah menyelamatkan aku berkali-kali. I put my trust in you. Aku taruh percayaku padamu. That you'll save me again. Di mana engkau akan menyelamatkanku lagi. Because I don't want to remain in this condition. Karena saya tidak mau terus ada di dalam kondisi ini. And I know you can deliver me from this condition. Dan saya tahu bahwa engkau dapat menyelamatkan hidupku dari kondisi ini. The second key to standing firm. Jadi kunci berikutnya untuk terus berdiri teguh Is we must remember something. di mana kita harus mengingat sesuatu. It's found in Philippians 2:13. Itu ada di Filipi 2 ayat 13. Tonight, these scriptures are some of my most favorite of all of God's word. Jadi beberapa ayat malam hari ini adalah ayat yang saya paling sukai dari beberapa dari firman Tuhan. Philippians 2:13 is one of the core scriptures of my life. Jadi Filipi 2 ayat 13 salah satu ayat utama dari hidup saya. I remember like 15 years ago when the Lord showed me this scripture. Jadi saya masih ingat bagaimana 15 tahun lalu ketika Tuhan menunjukkan kepada saya ayat ini. And it became one of my most favorite scriptures. Dan akhirnya menjadi salah satu ayat yang paling saya sukai. If you want to know what my two most favorite scriptures are, Kalau teman-teman pengen tahu ayat yang lain yang saya sukai, they're on the walls here. ada 2 di sini. My number 3 scripture is Philippians 2:13. Yang nomor 3 yang saya senangi ya Filipi 2:13 ini. So let's read it. Mari Filipi 2 ayat 13 begini firman Tuhan. Sorry. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. No? That's Ephesians. That's wrong.
I don't know bahasa that well, but I know enough that it's That's not enough. talking about close and far. Oke. Filipi 2 ayat 13. Mana dia? Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. There are two parts to this simple scripture. Ada dua hal dari ayat yang sederhana ini. That God works first in us to desire to do good. Di mana Tuhan akan bekerja dulu di dalam kita untuk mengingini, untuk melakukan yang baik. It's not even your own goodness that is the desire. It's His. Bahkan itu bukan kebaikan kita ketika kita menginginkan sesuatu yang baik. I'm not that good of Itu a bahkan person dia. to desire righteousness. Saya bukan orang yang sebaik itu untuk mengingini kebaikan. I recognize it's Him working in me to do His will. Saya menyadari bahwa itu pekerjaan Tuhan di dalam saya untuk mengingini atau melakukan kehendaknya. So when you say, I just want to please God, that's a work of the Holy Spirit in your life. Jadi ketika engkau mulai katakan aku mau menyenangkan Tuhan, itu sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang sedang ada di dalam dirimu. Now there's a second part to this scripture. Jadi sekarang ada bagian kedua dari ayat ini. If it was only one part, then that would be a miserable faith. Jadi kalau hanya ada satu bagian mungkin itu jadi sedikit iman yang kurang baik. To desire to please God and not have the ability to do it. Jadi apa yang tidak baik bahwa untuk mengingini untuk berkenan kepada Tuhan tapi tidak mampu melakukannya, itu tidak baik. So the desire comes from Him, Jadi kehendak untuk melakukan yang baik itu dari Dia, and the ability to accomplish it also comes from Him. dan kemampuan untuk menggenapinya juga datang dari Dia. Do you realize if you were good and able to live right, then Jesus wasted His time? Sorry Pak. If you think your goodness and your own strength is enough, then Jesus died sia-sia for nothing. Jadi kalau kita pikir bahwa kebaikan kita dan kekuatan kita sendiri sudah cukup, itu berarti kematian Tuhan itu sia-sia. We were all in sin Kita semua dalam dosa. when He changed our hearts to follow Him. Waktu Dia sedang mengubah hati kita untuk mulai mengikuti Dia. I don't care if you were raised in a Christian home. Saya nggak peduli kalau teman-teman bertumbuh di rumah tangga yang Kristen. He rescues all of us from sin Dia sedang mengangkat kita semua dari dosa itu and changes our heart to want to please Him dan mengubah hati kita untuk rindu berkenan kepada Dia, and gives us the power to live that way. dan juga memberikan kemampuan atau kuasa untuk hidup seperti itu. So let's read it one more time with that understanding. Mari kita baca kembali dengan pemahaman yang barusan kita mengerti. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Two parts. Dua Desire bagian. and the power for victory. Jadi keinginan atau kemauan dan juga kemampuan untuk menang. Maybe you're in a condition where you don't even have the right desire. Mungkin kita dalam kondisi bahkan kita tidak punya kehendak untuk lakukan apa yang baik. I've been in that position many times. Saya pernah di dalam kondisi itu beberapa kali, Where I felt 1,000,000 miles away from the Lord. di mana saya merasa bahwa saya ribuan kilometer jauhnya dari Tuhan. And the only thing that I had was Philippians 2:13. Jadi hal yang satu-satunya yang saya miliki adalah Filipi 2:13 ini. And I said, Lord, you did it in my heart before, please do it again. Dan saya katakan, Tuhan, Kau pernah lakukan itu lagi di dalam hatiku, tolong lakukan lagi. And not long after that, He gives me the strength to begin to live right again. Dan tidak lama setelah itu bahkan Dia langsung memberikan saya kekuatan untuk hidup benar lagi. I don't know, maybe tonight you're all perfect and you've never been in bad condition. Mungkin malam hari ini teman-teman semua baik-baik aja dan tidak pernah dalam kondisi yang buruk mungkin. But I know who saved me. Tapi saya tahu siapa yang menyelamatkan saya. I know who's the strength in my life. Saya tahu juga siapa yang memberikan kuasa itu dalam hidup saya. And His name is not Brent. Dan namanya juga bukan Brand.
Relying on your own strength will always result in failure and disappointment. Dan bersandar kepada kekuatan kita sendiri akan selalu berujung kepada kehancuran dan juga kekecewaan. Always. Selalu Failure. Selalu kegagalan. Israel is proof that without God's power, you cannot fulfill God's good will. Israel adalah bukti bahwa tanpa kekuasaan Tuhan itu akan selalu datang kehancuran atau kegagalan. This is what the entire book of Romans is about. Inilah semua tentang kitab Roma yang dikatakan. That Israel was an example that the law doesn't work because we don't have the power and strength. Jadi dikatakan bahwa itulah Taurat tidak bekerja karena kita tidak punya kuasa untuk melakukan. It is God that does both desire and the strength. Adalah Tuhan yang melakukan keduanya, kerinduan atau kemauan dan juga kekuatan atau kemampuan. It's actually that easy. Sebenarnya sebegitu sederhananya. We make it complex because we continue to try in our own strength. Kita yang membuatnya menjadi kompleks karena kita terus mencoba dengan kekuatan kita sendiri. We keep trying to do new things Kita selalu mencoba untuk lakukan sesuatu yang baru. when the key has been there all along. Waktu akhirnya, padahal kuncinya itu ada di situ. Just go before His throne and ask Him for mercy and grace. Cuma datanglah ke tatanya dan minta tentang kasih karunia dan rahmat yang daripadanya. Philippians chapter 1. Filipi 1. We're going to read verse 27. Kita ke 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa berjuang dengan iman yang timbul dari berita Injil. Paul said that they should stand firm together. Paulus katakan kalau mereka harus terus berdiri teguh bersama-sama. If you stand alone, you cannot stand firm. Kalau engkau berdiri sendiri, kamu tidak bisa berdiri teguh. We are encouraged by others to stand firm. Kita dikuatkan dengan seseorang ketika kita berdiri bersama-sama. When we are Dengan berdiri teguh. when we're all in one spirit, it helps us to stand firm. Waktu kita semua di dalam satu roh itu membantu kita untuk berdiri teguh. When we strive together, we stand firm. Waktu kita berjuang bersama, disitulah kita berdiri teguh. Every time Isti went rolling up on the beach, Ya, setiap kali Isti gulung di pantai itu, somebody would reach down and help her to get back. dan seseorang akan mulai jangkau dia dan ngangkat untuk dia berdiri. He's placed us in a body. Dari tempatnya dia ada di dalam tubuh Kristus. So when the next wave comes, we hold hands and stand firm Sehingga together. ketika ada ombak lagi datang, kita semua bergandengan tangan dan berdiri teguh bersama-sama. Standing alone is a very lonely place. Berdiri sendiri itulah tempat di mana sangat sepi dalam kesendirianmu. You have leadership that you can talk to about your struggles. Kamu punya kepemimpinan yang bisa datang dan berbicara tentang pergumulanmu, so that you can get people to strive with you. sehingga ada orang-orang yang dapat berdiri berjuang bersama engkau. Look at verse 27, the end, Lihat ayat 27 di bagian akhir dari ini. where he says, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one. Jadi bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati dan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. All right, we're more than halfway down. Let's go to Hebrews chapter Mari kita 10. ke Ibrani 10. 10 ayat 23.
Ibrani 10 ayat 23. Begini firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. How can we stand firm in our faith? Gimana kita dapat berdiri teguh di iman kita? When we realize that He is faithful to accomplish what He promises. Di mana kita sadari bahwa Dia sangat setia untuk menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Everyone needs to take this next note. Jadi setiap orang harus ambil catatan berikutnya ini. Put your hope and trust in Jesus, Jadi taruh harapanmu dan percayamu pada Yesus, and do not ever trust yourself. dan jangan pernah mempercayai dirimu sendiri. When I feel like I am doing really bad, Jadi waktu saya merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang sangat buruk, I feel like a failure. saya merasa seperti orang yang gagal terus. It's probably because I made some very stupid mistake. Karena mungkin saya membuat sebuah kesalahan yang sangat bodoh. I quickly say, it's okay. I'm gonna come out stronger. Saya harus cepat-cepat bilang, nggak apa-apa, aku akan kembali berdiri dengan lebih kuat. I might have failed, but I'm not going to repeat this failure again. Saya mungkin gagal, tetapi saya tidak akan buat kesalahan ini terjadi lagi. Because the Lord's gonna get me through this, Karena Tuhan akan membawa aku melewati hal ini, and I'm gonna be stronger after this. dan aku akan menjadi lebih kuat setelah hal ini. I look at every failure in my life that way. Saya selalu melihat semua kegagalan dalam hidup saya seperti itu. It will only make me stronger. It will only make Him stronger in me. Jadi itu satu-satunya di mana kita akan membuat Dia lebih kuat di dalam kita. Because when I fail, I recognize I don't trust myself. Karena ketika saya gagal, saya menyadari bahwa aku nggak percaya lagi diriku. I don't trust my own feelings. Saya nggak percaya lagi perasaanku sendiri. Ever. Tidak lagi. You need to learn not to trust your feelings. Jadi kita harus Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk tidak mempercayai perasaanmu. It's okay to say, I know I feel this way. Ya nggak apa-apa untuk bilang bahwa aku merasa seperti ini. And you're supposed to say, Lord, help my unbelief. Dan memang kamu harus katakan itu ke Tuhan bahwa Tuhan tolong aku dalam ketidakpercayaan ini. Walking around in unbelief, beating yourself up, doesn't glorify Him at all. Dan kamu berjalan keliling di dalam ketidakpercayaanmu sama sekali tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. It doesn't benefit His kingdom in any way. Itu bahkan tidak memberi keuntungan gimana pun dan cara apapun. You might feel better by beating yourself up. Mungkin kita merasa lebih baik ketika dipukul-pukul gitu. But to God, it's completely unnecessary. Jadi bagi Tuhan ini benar-benar tidak butuh, tidak diperlukan. So feeling sorry for yourself is not godly. Jadi merasa bersalah untuk pada dirimu sendiri itu tidak rohani. We need to say, okay, I failed. Kita perlu katakan untuk oke, saya gagal. I'm going to put my trust in Him. Saya akan menaruh percayaku padanya, pada Tuhan. I'm going to approach the throne of grace. Jadi saya akan mendekati tahta Tuhan. None of us parents like when our children pout. Sorry. They pout, they feel sorry for themselves. Jadi tidak ada satupun orang tua senang kalau anaknya mulai ngambek untuk dirinya sendiri. It's ungodly. Itu tidak rohani. To walk around, I fail. Untuk jalan dan aku gagal. I'm struggling. Aku kesulitan. Well, here, let me help you find the throne of grace. Ayo sini, aku tolong untuk kamu temukan tahta karunia itu. Because it doesn't benefit God for us to feel that way. Jadi tidak menguntungkan Tuhan ketika kita terus ada dalam perasaan seperti itu. Don't trust yourself, but you do have to deny yourself. Jadi jangan mempercayai dirimu sendiri ya, tapi kamu harus menyangkal dirimu sendiri.
Let's go to 2 Corinthians chapter 12. Mari 2 Korintus 12 ayat 9. We're going to read verses 9 all the way. I have 11 here, but I think I stopped at 10. 9 and 10. 2 Korintus 12 9 sampai 10. When he says, ends with, when I am weak, I am strong. Yeah. I don't know where 11 came from. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, katakan kuat yang udah dapat. No, but actually read 9 and 10. Yes, 9 sampai You 10, read right? all of it? No, I not read. I just said. Okay. I was about to say, it's only like 5 words. Karena kata akhirnya kuat, dikira aku selesai baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Doesn't that scripture make more sense tonight? Apakah ini ayat ini menjadi lebih masuk akal malam hari ini? Paul learned something very important. Paulus belajar sesuatu yang sangat penting. Is that when Paul was weak, Jesus would be his strength. Di mana ketika Paulus lemah, Yesus menjadi kekuatannya. Too many times we ask the Lord to make us strong. Jadi, berkali-kali kita mungkin minta Tuhan untuk kita jadi kuat. And Paul said, I will remain weak so he can be my strength. Jadi, tapi Paulus katakan biarlah aku tetap lemah supaya dia jadi kuat. That means Paul never trusted himself. Artinya Paulus tidak pernah mempercayai dirinya sendiri. He would even delight in his weakness. Bahkan dia dapat merasa tenang di dalam kelemahannya. Because Jesus would show up with strength for him. Karena Yesus akan menunjukkan dirinya dengan kekuatan di dalam Paulus. Paul started his Christian life in his own strength. Jadi Paulus memulai di dalam masa Kristennya waktu dia lahir baru awal-awal dengan kekuatannya dia sendiri. But he's sharing with us how he became successful Christian. Jadi tetapi dia sedang membagikan kepada kita bagaimana dia menjadi Kristen yang sukses di dalam Tuhan. So there was a day when Paul realized, wow, when I am weak, when I feel weak, and I'm honest that I'm weak. Jadi ada satu titik di mana dia sadari bahwa waktu aku lemah dan ketika aku menyadari aku lemah. And he's like, I just have to ask Jesus for strength. Aku hanya minta Yesus untuk kekuatan itu. Some of us try to show God how strong we are. Terkadang beberapa dari kita mau menunjukkan kepada Tuhan seberapa kuat kita. And then when we feel sorry for ourselves. Dan setelah kita jatuh atau gagal, akhirnya kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. I like Paul's way better. Ya, saya suka cara Paulus lebih baik. Here, let me see, I don't have any comments. So we can go to, did we do Hebrews 13:21? No, yeah. Let's go to Hebrews 13. Ibrani 13. Ibrani 13. Ayat 21. Ibrani 13 ayat 21. Yang sudah dapat katakan amin. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Kristus Yesus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So there is none of us in here who can brag on how strong we are. Jadi tidak ada satupun kita di
di dalam ruangan ini yang kita dapat cuma menyatakan seberapa kuat diri kita. It's because Jesus is working in us Karena Yesus sedang bekerja di dalam kita to make us pleasing to the Father. untuk menjadikan kita dapat berkenan di hadapan Bapa. We can't be pleasing to God in our own strength. Kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. It doesn't mean, I'm not saying tonight, just live in failure. Ini bukan artinya bahwa hanya hidup aja sebagai orang yang selalu gagal. I'm saying tonight, accept that you're weak and your victory will come from Him. Jadi yang sedang saya mau katakan adalah kamu harus menerima kalau engkau lemah dan kekuatan kemenangan itu hanya datang dari Dia. When you ask Him for the strength. Ketika engkau meminta Dia untuk kekuatan itu. So when you finally have victory, you don't pat yourself on the back. Jadi ketika kita akhirnya mendapat kemenangan, kita tidak menepuk pundak kita sendiri. And you don't look for praises from men. Dan tidak mencari pujian dari manusia. You know you're weak, but He still gave you the victory. Kita tahu kita lemah sehingga tapi Dia terus membawa kita kepada kemenangan. So tonight I am talking about standing firm. Jadi malam hari ini saya sedang berbicara tentang berdiri teguh. Not getting knocked down by waves and saying, we all might as well just all lay on the beach. Jadi kita tidak terus akhirnya semuanya terjatuh karena ombak dan mungkin kita semua tiduran aja di pantai. Jesus will love me anyway, I'll just lay right here. Yesus terus akan mengasihi saya kok, mending aku di pinggiran aja nyantai. I'm being sarcastic. That is not what we're supposed to do. Saya sedang nyindir ya, itu bukan yang seharusnya kita lakukan. We have 2 scriptures left. Second to last one, Galatians 2:8. Ada 2 ayat lagi, kita ke Galatia 2 ayat 8. Galatia 2 ayat 8. I just found this scripture today. I don't know how many times I read Galatians and Galatia 2 ayat 8. is it in parentheses? Yeah. So somehow like this. It's dash. Okay. Galatia 2 ayat 8. Karena Ia yang telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paul is actually saying Paulus sebenarnya sedang katakan is that he, being Jesus, di mana Dia di situ adalah yang Yesus, is who made Peter successful yang membuat Petrus menjadi sukses in Peter's ministry. di dalam pelayanan si Petrus itu. And he says, He's also working in me, making my ministry successful. Dan dia juga mengatakan bahwa bahkan Yesus juga mengerjakan sesuatu di dalam saya, membuat pelayanan saya sukses juga. Paul saw Jesus working in and through Peter. Jadi Paulus melihat bahwa di mana Yesus bekerja di dalam dan melalui Petrus. And he understood he needed Jesus to do the same for him. Dan dia juga mengerti bahwa dia perlu Yesus melakukan hal yang sama di dalam dan melalui dia. It doesn't say Peter was such a great, powerful Christian. Jadi tidak dikatakan bahwa Petrus kamu adalah orang Kristen yang luar biasa. And Paul's not saying I'm a great, powerful, strong Christian. Jadi juga tidak dikatakan Paulus juga tidak katakan aku juga orang yang luar biasa. He's saying the same Jesus who worked effectively in Peter is working effectively in my life. Dan dia katakan sebenarnya Yesus yang sama yang bekerja luar biasa efektif di dalam Petrus, dia juga bekerja yang sama di dalam saya. Paul understood it was Jesus who was working in him. Jadi Paulus menyadari bahwa hanyalah Yesus yang bekerja di dalam dia. And it was not Paul's own strength. Dan tidak hanya kekuatan Paulus saja. Paul knew he was weak. Jadi Paulus mengerti bahwa dia sudah lemah. We just need to realize we're weak Kita hanya perlu menyadari bahwa kita lemah. and stop pretending to be strong. Dan berhenti untuk pura-pura jadi kuat. You guys ready for the last scripture tonight? Teman-teman siap untuk ayat terakhir malam hari ini?
1 Thessalonians 2:13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13 yang sudah dapat katakan stand firm. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Tuhan, sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Tuhan yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. The Word of God is changing us little by little. Firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita sedikit demi sedikit. We're growing from glory to glory. Kita terus bertumbuh dari kemuliaan demi kemuliaan. Glory is like being on the mountaintop. Jadi kemuliaan itu seperti kita ada dalam puncak gunung. But no one can jump from one mountaintop to the next. Tapi tidak ada satu orang pun bisa langsung lompat dari puncak gunung yang satu ke puncak gunung yang berikutnya. To get to the next mountaintop experience, you have to go through the valley. Jadi untuk mendapatkan pengalaman ada di dalam puncak yang berikutnya, kamu harus melewati lembah. That's how I see it. Itu bagaimana cara saya melihatnya. If I'm going through a great struggle Kalau saya sedang melewati pergumulan yang berat and I feel weak dan di situ saya merasa lemah and discouraged, dan juga sangat putus asa, I say, hold up. dan katakan, oh, ntar, There's a mountain right in front of me I'm about to climb. akan ada gunung yang tinggi yang ntar lagi saya akan panjat. I've hit bottom. There's only one direction to go from here, and it's Kalau up. saya udah sampai ke dasar, cuma ada satu arah untuk saya pergi lagi, adalah naik. I wish I could jump from one top to the next and not experience the Saya valleys. berharap saya bisa lompat dari puncak yang satu ke puncak berikutnya tanpa melewati lembah. The taller the mountain, the deeper the valley. Jadi semakin tinggi gunungnya itu semakin dalam lembahnya. We also will learn from our mistakes. Jadi kita juga akan belajar dari kesalahan kita. We ask for forgiveness and we get back up. Jadi kita minta pengampunan dan kita bangkit kembali. We get ready for the next wave. Kita siap-siap untuk ombak yang berikutnya. And the main point tonight, Jadi poin utama kita malam hari ini. the sooner you go to the Lord in prayer Jadi semakin cepat kamu ke Tuhan dan berdoa. and you're honest with Him about your condition, Dan kamu jujur kepadanya tentang kondisimu. and you ask Him for strength, Dan kamu meminta dia untuk kekuatan yang daripadanya. and you walk away believing He heard you, Dan kamu selesai dan pergi dari hadapannya dengan mempercayai bahwa dia mendengar engkau. the sooner you will see victory. Semakin cepat kamu akan juga melihat kemenangan. Sometimes I have to pray in faith. Terkadang saya harus berdoa di dalam iman. I'm like, Lord, I know you have to hear me. Dan saya katakan, Tuhan, saya tahu engkau perlu mendengar saya. Because sometimes I need Him to save me, Karena terkadang saya butuh Tuhan untuk nyelamatin saya. to pull me out of the mud. Untuk mengangkat saya dari lumpur. It's not just sheep who get stuck in cracks. Tidak hanya domba yang dapat terjebak di dalam pecahan tanah atau lubang. Sometimes the gembala fall in the holes too. Terkadang gembala juga jatuh ke lubang juga. When I get up, I'm like, I'm not getting back in that. Jadi kalau ketika saya bangun, saya nggak akan masuk lagi situ. Don't repeat your mistakes. Jangan ulangi kesalahanmu lagi, Put your trust in Him. tapi percayalah kepada Tuhan. Amen? Amin. It's that simple. Itulah sesederhana ini, teman-teman. The key to victory Kunci untuk kemenangan, is to know how to make it before His throne. To get there. untuk bagaimana kita harus sampai kepada tata Tuhan. Keep trying on your own and you will keep failing. Untuk terus mencoba dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan terus jatuh dan gagal. Amen? Amin. Who wants to pray for us tonight?